Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami membuat video ini guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Laut yang diapu oleh Bapak Rahmat Arya Fitra SPI MSc di semester 3 ini. Oke, di sini kami akan membahas tentang zooplankton. Sebelum kami membahas tentang zooplankton, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widaningsih dengan NIM 191420974 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari zooplankton. Di kelompok zooplankton ini kami ada 7 orang, yaitu saya sendiri Dwi Juli Widaningsih, ada Kadir, ada Fitri Wulandari, Lisda Mayanti, Lisnawati, Hikmah Nurafia, dan Febi Sartika. Dan kemudian kami akan membahas subtopiknya, yaitu pengertian, ciri-ciri, ekologi, klasifikasi, reproduksi, distribusi zooplankton, serta peranan dari zooplankton. Oke, kita masuk kepada pengertian dari zooplankton. Zooplankton atau plankton hewani adalah suatu organisme yang berukuran kecil yang hidupnya terombang-ambing di lautan bebas. Zooplankton ini juga termasuk ke dalam golongan hewan sebagai penerang aktif. Zooplankton dapat melakukan migrasi secara vertikal ke beberapa lapisan lautan. Tetapi kekuatan berenang dari zooplankton ini kurang dibandingkan dengan derasnya arus lautan. Plankton juga termasuk binatang yang mengapung bebas di atas perairan. Zooplankton juga merupakan biota laut yang bersifat heterotrof atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Oleh sebab itu, zooplankton mengandalkan bahan organik dari fotosintesis fitoplankton. Dan zooplankton merupakan produsen utama atau produsen sekunder dalam jaring-jaring makanan di perairan. Zooplankton ini dia akan memakan atau memangsa fitoplankton. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dari zooplankton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti, NIM 191420979. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yuli. Adapun materi yang saya akan paparkan yaitu ciri-ciri zooplankton. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, zooplankton berbentuk bulat lonjong, memiliki 6 kaki. Di ujung kaki terdapat bulu-bulu halus dan pada bagian posterior terdapat bulu yang meruncing. Yang kedua, zooplankton berwarna oranye sampai kecoklatan, berbentuk bulat, alat gerak pseudopodia atau kaki semu. Memiliki membran sel yang terlihat keras dan terdapat bulatan di tengah-tengah. Yang ketiga, zooplankton memiliki tubuh bersegmen, memiliki 2 antena yang mengarah ke samping bawah. Di ujung antena terdapat rambut pendek yang berwarna abu-abu kecoklatan. Bagian kepala terlihat keras dan memiliki ekor yang bercabang. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir, NIM 191420978. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi zooplankton. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan habitat. Klasifikasi berdasarkan habitat terbagi atas 2, yaitu plankton laut atau haliplankton, yang kedua plankton air tawar atau limnoplankton. Kemudian klasifikasi berdasarkan kedalaman, yang pertama itu pleuston, organisme yang hidup di laut sebagian tubuhnya muncul di permukaan air. Kemudian yang kedua neuston, organisme yang hidup di sampai 10 meter pada lapisan permukaan air. Kemudian yang ketiga plankton epipelagis, plankton yang hidup antara kurang dari 300 meter di bawah permukaan laut pada siang hari. Kemudian plankton mesopelagis, plankton yang hidup 300 sampai 1000 meter pada permukaan air.
pada siang hari, di permukaan air pada siang hari. Kemudian plankton batipelagis, plankton yang hidup antara 3.000 sampai 4.000 pada siang hari. Kemudian yang terakhir, plankton abysopelagis, plankton yang hidup di antara 3.000 sampai 4.000 meter. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Lisnawati. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM 191420980. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi masih tentang lanjutan dari klasifikasi zooplankton dan juga ekologi dari zooplankton. Baik, klasifikasi zooplankton yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan hidupnya sebagai plankton. Yang pertama, holoplankton atau plankton permanen, yaitu organisme yang hidup sebagai plankton selama hidupnya. Misalnya, Foraminifera, Radiolaria, cacing panah atau Sagitta, cacing Annelida, siput perenang, dan Crustacea, yaitu udang, Copepoda, dan Cladocera. Yang kedua, meroplankton atau plankton temporer, yaitu organisme yang hidup sebagai plankton hanya sebagian dari siklus hidupnya. Misalnya selama masa telur atau fase larva, dijumpai di semua lingkungan laut dan juga di lingkungan air tawar. Selanjutnya, ekologi dari zooplankton. Ekologi zooplankton adalah kategorisasi untuk organisme kecil yang termasuk metozoa kecil dan protozoa besar. Kepentingan ekologi dari zooplankton termasuk Foraminifera, Radiolaria, dan Dinoflagellate. Zooplankton metozoa penting termasuk Cnidaria seperti ubur-ubur, Crustacea seperti Copepoda dan krill, Moluska seperti Pteropoda dan Chordate. Dalam sudut ekologi, zooplankton juga memiliki peranan penting dalam ekosistem, khususnya ekosistem perairan. Di antaranya, zooplankton sangat berperan penting bagi kepentingan ekonomi ekosistem bahari. Karena zooplankton berperan sebagai herbivore primer di dalam rantai makanan di semua perairan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Feby Sartika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feby Sartika dengan NIM 191420975. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang distribusi zooplankton, di mana distribusi zooplankton secara horizontal lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fisik berupa pergerakan massa air. Oleh karena itu, pengelompokan atau patchines plankton lebih banyak terjadi pada daerah neritik, terutama yang dipengaruhi estuari dibandingkan dengan oseanik. Faktor-faktor fisik menyebabkan distribusi zooplankton yang tidak merata antara lain arus pasang surut, morfogeografis setempat, dan proses fisik dari lepas pantai berupa arus yang membawa massa air ke pantai akibat adanya hembusan angin. Selain itu, ketersediaan nutrien pada setiap perairan yang berbeda-beda juga itu menyebabkan perbedaan kelimpahan zooplankton pada daerah-daerah tersebut. Pada daerah di mana terjadi upwelling atau turbulensi, kelimpahan plankton juga lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang tidak ada. Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Selain kemampuan pergerakan atau faktor lingkungan yang mendukung, plankton juga mampu bermigrasi secara vertikal. Distribusi zooplankton di laut secara umum menunjukkan densitas maksimum dekat lapisan permukaan atau lapisan fotik pada waktu lain berada di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi vertikal sangat mampu berhubungan dimensi waktu atau temporal. Selain faktor cahaya, suhu juga sangat mendukung pergerakannya secara vertikal. Hal ini sangat berhubungan dengan densitas air laut yang mampu menahan plankton untuk tidak tenggelam. Perpindahan secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya bergerak atau lebih mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus melayang pada kolom air.
Perpaduan kondisi fisik air dan mekanisme mengapung menyebabkan plankton mampu bermigrasi secara vertikal, sehingga distribusinya secara vertikal dan dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja materi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NIM 191420976. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi zooplankton. Reproduksi antara zooplankton pada umumnya terjadi secara uniseksal melibatkan hewan jantan dan betina, meskipun terjadi parthenogenesis. Pada estuaria, sekitar 50-60% produksi bersih fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Sejarah perkembangbiakan zooplankton berasal dari induk yang tunggal. Reproduksi secara parthenogenesis merupakan cara perkembangbiakan yang umum pada zooplankton. Perkembangbiakan Sopepoda dan Cladocera menunjukkan perkembangbiakan dengan metode reproduksi yang sangat berbeda. Cladocera berkembang biak secara parthenogenesis. Telur berkembang di dalam ruang pengeraman, yaitu suatu bagian tubuh yang membentuk ruang khusus yang terletak di antara badan dan karapaks yang membungkus tubuh betina. Pertumbuhan berlangsung secara cepat, tanpa melalui stadium larva. Telur berkembang menjadi telur epipial yang mempunyai kulit yang resisten terhadap kondisi kering dan dapat bertahan hidup dalam danau yang kering. Sopepoda berbeda dengan Cladocera. Sopepoda tidak berkembang biak secara parthenogenesis. Adaptasi yang dilakukan oleh kelompok zooplankton ini adalah betinanya mampu menyimpan sperma dalam jumlah yang cukup untuk beberapa kelompok telur. Meskipun perkembangbiakannya melalui fertilisasi sperma dan telur, Sopepoda dapat bersaing dalam hal kecepatan perkembangbiakan dengan kelompok zooplankton lain yang berkembang biak melalui parthenogenesis. Sopepoda mempunyai stadium larva yang disebut napilus. Itulah penjelasan tentang reproduksi zooplankton dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurafia, NIM 191420977. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peranan dari zooplankton. Jadi peranan zooplankton yang pertama yaitu zooplankton menjadi ciri utama dalam proses transfer energi dari produsen utama ke konsumen pada tingkatan pertama dalam trofik ekologi. Selanjutnya, zooplankton ini akan menjadi cadangan pakan alami bagi ikan. Yang kedua yaitu zooplankton merupakan organisme terpenting dalam proses pemanfaatan dan perpindahan energi. Yang ketiga, zooplankton juga berperan penting dalam membawa karbon dioksida ke dalam air karena mereka dapat bermigrasi dari atas ke bawah. Keempat atau yang terakhir yaitu kelimpahan zooplankton dalam suatu wilayah perairan dapat menggambarkan jumlah ketersediaan makanan maupun kapasitas lingkungan yang dapat menunjang kehidupan biota. Oleh karenanya, perubahan yang terjadi di suatu wilayah perairan dapat diketahui dengan melihat kelimpahan dari zooplankton. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.